Shalom, saudara yang saya kasihi. Saat ini saya akan membawakan satu renungan singkat lagi bagi kita semua mengenai penciptaan. Nah, apakah saudara mengetahui bahwa Allah yang menciptakan saudara dan saya? Alkitab mengatakan bahwa penciptaan terjadi melalui firman Allah yang diucapkannya. Sangat penting untuk menempatkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara dan saya diciptakan dengan berbagai keunggulan dan penuh kasih. Ditempatkan di dalam suatu situasi yang ideal. Dan biarlah saudara dan saya mengetahui bahwa kita adalah ciptaan Allah dan kita dikuasai oleh Allah. Di dalam teks Kejadian 1 ayat yang ke-27 berkata, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Artinya penciptaan manusia merupakan keputusan Allah. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Maka apapun pergumulan hidup kita, pergumulan penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan tentang apapun, tetaplah memandang diri kita sebagai gambar Allah. Kita adalah gambar Allah. Allah menciptakan kita segambar serupa dengan Allah. Maka saat ini semua manusia di hadapan Tuhan tidak ada yang jelek, semuanya cantik, ganteng. Karena semua ciptaan Allah di hadapan Allah tidak ada yang jelek. Memandang siapapun dia segambar serupa dengan Allah. Tidak penting untuk saya menjelek-jelekan dia, karena dia adalah segambar serupa dengan Allah. Berbagai manusia yang berpendapat bahwa manusia yang segambar serupa dengan Allah itu telah jatuh ke dalam dosa. Sebagai orang percaya, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Karena bagi orang percaya, kita bukan lagi orang yang berdosa, tetapi kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka saat ini semua kita harus mempertahankan gambar Allah itu supaya tetap hidup di dalam diri kita. Siapapun keluarga kita, orang lain, mereka juga adalah segambar serupa dengan Allah. Bahkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang lain, mereka juga segambar serupa dengan Allah. Bahkan pada waktu dia menciptakan saudara dan saya, kita mendapatkan hikmat daripadanya. Bahkan di ayat yang ke-26, dia menciptakan kita berkuasa untuk ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Berarti hidup kita spesial di hadapan Tuhan. Kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, karena kita diciptakan menurut gambar Allah diciptakannya. Saya dan saudara adalah ciptaan Allah. Dan yang terakhir adalah ketika Allah menciptakan saudara dan saya harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Harus memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Dia, yang tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Dan biarlah kita terus hidup di dalam Allah, hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah. Ketika orang lain melihat diri kita, ada gambar Allah di dalam diri kita. Dan ketika kita melihat orang lain juga, ada gambar Allah di dalam diri mereka. Pertahankan hidup kita
di hadapan Allah. Serahkan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Allah menciptakan kita untuk berhubungan dengan Dia, bahkan sesat, karena setiap manusia semuanya sama di hadapan Tuhan. Banyak orang yang akhir-akhir ini melihat orang lain hanya sebelah mata, melihat orang lain tidak pantas, melihat orang lain jelek, tidak mempunyai apa-apa, bahkan menjadi kambing hitam untuk menjatuhkan orang lain. Allah menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya. Artinya saudara dan saya di dalam dunia ini tidaklah sendirian. Jika saudara dan saya mempertahankan hubungan itu dengan Tuhan, Tuhan akan tetap ada di dalam diri setiap masing-masing kita. Karena diri kita sangat indah di hadapan Tuhan. Bangga menjadi anak-anak Allah. Bangga karena hidup kita adalah segambar serupa dengan Allah. Maka saat ini tetaplah hidup sebagai anak-anak Allah di hadapan Tuhan. Pertahankan gambar Allah itu supaya tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Inilah firman Allah bagi kita semua. Tuhan memberkati.